Halo semua, selamat datang di channel Trip on List. Deretan rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jadikan list untuk kamu jelajahi bersama orang terdekat bahkan orang tersayang. Sebelum itu, kamu wajib untuk like, komen, share video ini dan tentunya subscribe channel kita ya, supaya kamu gak ketinggalan rekomendasi wisata menarik lainnya. Gak usah lama-lama, yuk ditonton video ini sampai habis ya. Temukan list tripmu di sini. Menjelajahi perkampungan Arab di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah panjang dan juga faktor geografisnya. Gak heran nih kalau ada ratusan suku yang mendiami setiap sudut Nusantara. Mungkin ada sebagian dari kalian yang belum tahu nih, di Indonesia selain ada kawasan pecinan yang penuh dengan kebudayaan kental Tionghoa hingga kuliner khas yang menggugah selera, ada juga perkampungan Arab dengan keistimewaannya sendiri. Kamu bisa mampir ke salah satu perkampungan Arab yang ada di Indonesia untuk merasakan nuansa khas beserta dengan tradisi, kuliner, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, di mana saja? Yuk disimak ulasannya berikut ini. Kampung Arab Pekojan, Jakarta Barat. Pekojan termasuk salah satu daerah yang masih banyak terdapat cagar budaya peninggalan masa lampau. Bukan hanya budaya Arab nih, namun juga kebudayaan India dan Tionghoa kental di sini. Nama Pekojan berasal dari kata koja. Istilah yang masa itu digunakan untuk menyebut penduduk keturunan India yang beragama Islam. Pada era kolonial Belanda, Pekojan ditetapkan sebagai kampung Arab karena menjadi tempat untuk menampung imigran dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Dari Pekojan inilah menyebar beberapa kampung Arab di daerah Jakarta, seperti di Krukut dan Sawah Besar, Tanah Abang, dan Kuitang. Kamu juga bisa berwisata cagar budaya religius di sini. Terdapat sebuah masjid kuno yang dibangun pada 1648 oleh para Muslim India, yang disebut Masjid Al-Ansor. Ada juga Masjid Kampung Baru yang dibangun pada pertengahan abad ke-18. Masjid ini masih menjadi tujuan sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri oleh warga keturunan India yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan peninggalan Muslim keturunan Arab ada Masjid Langgar Tinggi yang dibangun pada abad ke-18. Gak jauh dari situ terdapat Masjid Al-Nawir yang pernah diperluas pada 1920-an oleh Abdullah bin Husain Al-Aidrus, yang juga berperan memasuk senjata untuk pejuang Aceh pada Perang Aceh 1873 sampai 1903. Masih di daerah yang sama terdapat Masjid Az-Zawiyah yang dibangun oleh Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas. Beberapa bangunan berarsitektur Moor, sebutan bagi Muslim India dan Timur Tengah masih bisa disaksikan di tempat ini. Mayoritas penduduk Pekojan adalah keturunan Tionghoa. Namun demikian, kerukunan antar etnis sungguh terjalin erat sejak lama. Pekojan pernah dijadikan tempat percontohan pembauran antar etnis pada 1986 oleh wali kota Jakarta saat itu. Kuliner khas Timur Tengah juga bisa kamu dapatkan di sini. Makanan seperti gulai kari kambing, roti jala, kue kaak siap dinikmati untuk santapan berbuka puasa diiringi iringan musik khas Timur Tengah. Kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Di daerah inilah Sunan Ampel menyebarkan agama Islam pada abad ke-15. Penduduk lokal Surabaya dan pedagang dari Timur Tengah ikut dalam pengajaran agama oleh Sunan Ampel. Karena itu, daerah ini banyak didiami oleh warga keturunan Arab, tepatnya di sekitar makam Sunan Ampel yang ada di sini. Jadilah kawasan ini dikenal dengan nama Kampung Arab sampai sekarang. Tujuan utama orang datang ke kawasan ini adalah berziarah ke makam Sunan Ampel. Di sepanjang jalan banyak dijajakan kebutuhan peziarah dan wisatawan.
Ada minyak wangi, busana muslim, dan pelengkapan ziarah lainnya. Karena termasuk kampung kuno selain kampung Bubutan dan kampung Pecinan, di kawasan Ampel ini banyak terdapat bangunan tua. Beberapa di antaranya dibangun sekitar tahun 1810-an. Wilayah ini tepat disebut Kampung Arab, karena sekitar 60% warganya adalah keturunan Arab. Sisanya adalah warga keturunan campuran seperti Jawa, Madura, dan Tionghoa. Selain bisa menikmati keindahan cagar budaya, di kampung ini para pengunjung bisa menikmati kelezatan makanan khas Timur Tengah, keberagaman budaya, dan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Makanan khas seperti nasi kebuli, roti Mariam, sambosa, bubur gandum, dan bubur hariza bisa dinikmati di sini. Saat bulan Ramadan, suasana di Kampung Arab menjadi semakin meriah. Kamu bisa berburu berbagai macam menu buka puasa di pasarnya. Jangan lupa untuk berbelanja busana muslim dengan motif dan corak ala Timur Tengah. Tempat ini beralamat di Jalan Nyamplungan, Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kampung Arab Al-Munawwar, Palembang. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Kampung Arab yang ada di Palembang ini juga usianya sudah mencapai 300 tahun. Perkiraan ini berasal dari usia salah satu rumah yang berlokasi di sini, sekaligus menjadi ikonnya. Kamu nggak akan kesulitan untuk menemukan desain arsitektur yang unik dan menyita perhatian. Rumah-rumah yang ada di sini terbuat dari material khusus dengan lantai marmer yang didatangkan langsung dari Eropa. Duh, keren banget kan? Bahkan kamu bisa perhatikan di setiap rumahnya memiliki lantai dengan pola yang berbeda-beda. Hal ini menambah nilai elegan dari setiap rumah, sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun secara sekilas setiap bangunan tampak sudah sangat tua, namun semuanya masih terawat dengan baik oleh warga sekitar. Bahkan 8 rumah yang ada di kampung ini didedikasikan sebagai warisan budaya loh. Kamu bisa langsung merasakan nuansa khas Timur Tengah di kampung ini ketika mengunjunginya, terutama di dermaga yang menghadap ke Sungai Musi, di mana terdapat bangunan bergaya Turki dengan khas kubah khasnya. Sebagai destinasi wisata, warga dari Kampung Al-Munawwar ini sangat ramah dengan para pengunjung. Penduduk perempuan di kampung ini juga mengenakan pakaian khas Arab, yakni abaya dan burka. Hal unik lain yang akan kamu temukan di sini adalah rutinitas dari warga setempat. Hari libur sekolah di kampung ini bukanlah hari Minggu, melainkan hari Jumat. Hal ini dikarenakan penanggalan yang digunakan adalah kalender Islam, di mana Jumat adalah hari yang istimewa.
Tempat ini beralamat di Munawar, Lorong Al-Hadad, nomor 13 Ulu, seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, gimana nih menurut kalian? Keren banget kan keberagaman budaya di negara kita? Selain bisa menjadi tempat rekreasi, perkampungan Arab bisa menjadi tempat kita untuk belajar budaya, tradisi, sejarah, agama, dan banyak lainnya. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share video ini, dan tentunya untuk subscribe channel Triponis ya guys. Happy holiday, see you guys!